warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Wardani Purnamasari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional dan teman kelas yang saya banggakan. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah, kami dari kelompok 1 manajemen operasional akan mempresentasikan pembelajaran hari ini mengenai topik perencanaan produksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Pratiwi dan anggota kelompok saya yaitu Dina Abimani dan Putri Lestari. Untuk materi pertama mengenai perencanaan produksi akan disampaikan. Perencanaan merupakan fungsi dari manajemen, di mana perencanaan tersebut menentukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pemimpin perusahaan guna untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sehingga perencanaan produksi merupakan proses untuk memproduksi barang-barang pada periode tertentu sesuai dengan yang dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Dan oleh karena itu perencanaan produksi menuntut penaksir atas permintaan barang dan jasa untuk disediakan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Di dalam perencanaan produksi terdapat 3 jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada perencanaan produksi jangka pendek, yang kedua perencanaan produksi jangka menengah, dan yang ketiga ada perencanaan produksi. Adapun manfaat yang dihasilkan melalui adanya penerapan perencanaan produksi, yakni manfaat bagi konsumen. Yang pertama itu harga lebih murah. Dengan perencanaan produksi akan dapat menimbulkan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Naiknya produktivitas dan efisiensi kerja tersebut akan mengakibatkan menurunnya harga pokok produk yang dihasilkan. Yang kedua itu ada kualitas yang unggul. Dengan kualitas yang unggul yang dihasilkan, maka menjamin kepuasan konsumen sebagai pemakai. Dan yang ketiga itu ada ketepatan waktu dalam penyelesaian. Dengan adanya ketepatan waktu penyelesaian, maka konsumen tidak akan menunggu atau menunda kebutuhannya. Yang kedua itu ada manfaat bagi produsen. Yang pertama, kemantapan dalam kesempatan kerja, bahwa para karyawan memperoleh manfaat dari stabilitas usaha dari perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua itu ada perbaikan kondisi kerja. Perbaikan kondisi kerja akan dapat menimbulkan produktivitas kerja dan akan semakin. Materi yang kedua yaitu mengenai kondisi perencanaan keuangan. Dalam perusahaan, perencanaan keuangan harus dipikirkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, secara umum ada tiga kondisi yang harus diantisipasi dalam merencanakan pembuatan perencanaan keuangan. Yang pertama itu ada kondisi buruk, di mana kondisi buruk ini suatu rencana bisnis dibuatkan asumsi-asumsi dalam rangka mengantisipasi jika kondisi buruk ini terjadi di kemudian hari. Yang kedua itu ada kondisi normal dan biasa. Pada kondisi normal, perusahaan diminta membuat suatu rencana dengan menempatkan asumsi-asumsi yang akan terjadi dalam kondisi normal, tetapi tetap menempatkan analisa kehati-hatian. Yang ketiga itu ada kondisi baik dan bertumbuh. Pada kondisi ini di dunia bisnis berkembang dengan baik. Menurut Stephen mengatakan bahwa masing-masing divisi diminta untuk membuat kasus terkait dengan asumsi yang optimis. Kasus ini melibatkan adanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Abimanyu Supriyanto. Saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan keuangan dan produksi secara bertahap. Perencanaan keuangan financial planner adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematik, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam rencana keuangan secara umum ada 3 bentuk kategori perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan jangka pendek, dibuat dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua, perencanaan keuangan jangka menengah, dibuat dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga yaitu perencanaan keuangan jangka panjang, dibuat dalam jangka waktu di atas 5 tahun sampai 10 atau 15 tahun. Dalam perencanaan keuangan akan tergambar dengan unsur-unsur yang terlihat. Yang pertama yaitu ramalan penjualan, yang kedua laporan proforma, yang ketiga persyaratan keuangan, yang keempat penyimbangan atau pluk, yang kelima asumsi-asumsi perekonomian, yang keenam persyaratan aset. Tahap-tahap perencanaan produksi bertahap dimulai dari ide pokok, ide produk. Ide produk disusun berdasar dorongan pasar yaitu kebutuhan konsumen, dorongan teknologi yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan dan koordinasi antar fungsi manajemen, keuangan, pemasaran, dan personalia. Selanjutnya ada seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasarkan atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi secara teknis operasional, dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Selanjutnya ada yaitu desain awal. Desain awal atau rancang bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produk, fungsi barang apakah fungsi utama atau sekunder. Selanjutnya ada prototype. Prototype pada tahap ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk. Kemudian dicari kelemahan dan analisis keindahan bentuknya. Selanjutnya ada testing. Hasil prototipe dicoba fungsi dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya ada desain akhir. Pada tahap desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan. Selanjutnya ada yaitu implementasi. Tahap ini adalah tahap terakhir pembuatan produk. Pada tahap ini perusahaan memulai proses produksi. Dilihat masa depan pemasarannya, bagaimana reaksi konsumen, dan kemantapan di pasar. Selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan dan pengendalian. Dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik, suatu perusahaan akan berusaha menciptakan semua itu memiliki tujuan dan arti yang jelas. Kejelasan itu bagi perusahaan akan terlihat dalam perjalanan proses yang berlangsung baik secara jangka pendek dan panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perencanaan pengendalian, yaitu suatu perencanaan dan pengendalian keuangan disusun serta dikonsepkan dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Selanjutnya yaitu suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dikonsepkan secara baik serta dijalankan dengan benar, mampu memberi keyakinan kepada para pemilik perusahaan. Selanjutnya ada yaitu suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat harus didasarkan atas konsep target-target atau prioritas yang ingin dibangun. Ada juga suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik mampu memberikan kekuatan dan deteksi kepada berbagai peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut dirasakan berbeda dari biasanya, dan akhirnya konsep pencegahan dapat diterapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin time, schedule, dan juga contingency plan. Time yang kita kenal dengan waktu, sedangkan schedule yang kita kenal dengan penjadwalan. Jadi jadwal pelaksanaan pada suatu proyek kerja ini sangat membutuhkan penjadwalan, sangat membutuhkan time schedule. Apa manfaat time schedule? Yang pertama, sebagai pedoman untuk dalam pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proyek kerja. Kemudian sebagai acuan dasar
terjadinya waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Kemudian time schedule ini merupakan pedoman saat pengadaan proyek-proyek pekerjaan lapangan yang besar. Jadi apa saja jenis-jenis time schedule? Yang pertama ada jadwal waktu tertentu, yang kedua ada bar chart, yang ketiga kurva S, yang keempat Gantt chart, yang kelima resources schedule distribution. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi contingency plan. Contingency plan yang kita dikenal dengan rencana cadangan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan dan gagalnya rencana inti. Jadi apa saja proses dari contingency plan ini? Yang pertama ada business impact analysis, yang kedua ada incident response plan, yang ketiga ada disaster recovery plan, yang keempat ada business contingency plan. Terima kasih.